Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Widyadana Iskandar dengan NIM 682018-065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang user interface. User interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau yang disebut user dengan sistem. User interface dapat menerima informasi dari user dan memberikan informasi kepada user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah hingga ditemukannya suatu solusi. User interface juga berfungsi untuk menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh, step by step, sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Kemudian, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan pembuatan dari user interface. Yang pertama, memudahkan input data masukan oleh user. User interface yang baik adalah sebuah interface yang mudah dimengerti dan simpel. User interface harus memberikan sebuah kemudahan bagi user untuk dapat berinteraksi dengan program. Yang kedua, yaitu membuat program menjadi menarik. Dalam poin ini, kita melihat sisi seni atau estetik dari sebuah program. Kita dapat melihat setiap aplikasi, baik web, desktop, maupun aplikasi mobile, pastinya memiliki sebuah ciri khas interface mereka tersendiri. Contohnya, seperti kalau kita melihat dari website UKSW, identik dengan warna kuning dan biru tua. Untuk aplikasi lainnya seperti Line, juga identik dengan warna hijau muda dengan ikon-ikon yang khas. Yang ketiga yaitu menampilkan hasil pemrosesan data oleh program. Apakah kalian pernah melihat aplikasi tanpa user interface seperti Linux? Atau seperti aplikasi ifconfig atau aplikasi firewall tanpa user interface? Pasti ada yang tidak terbiasa menggunakan terminal, pasti akan kebingungan dan malas untuk membaca data dari terminal tanpa adanya user interface yang canggih untuk menampilkan data dan berinteraksi dengan komputer. Dengan adanya user interface ini, data dapat ditampilkan dalam bentuk grafis sehingga user dapat melihat langsung data yang ada pada program. Selanjutnya, yang keempat yaitu memudahkan pembacaan data yang dihasilkan oleh program. Tujuan lain selain penampilan data adalah memudahkan pembacaan data dari sebuah program. Tanpa adanya user interface yang baik, diperlukan waktu yang lama untuk mengurutkan, mencari, atau memfilter data yang dihasilkan dari sebuah program. User hanya memilih menu pada user interface dan selanjutnya data akan diproses sesuai dengan kebutuhan user. Selanjutnya, yang kelima adalah efisiensi kerja yang dilakukan oleh user. Dengan adanya user interface, kerja dari user akan lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu ekstra untuk mengerjakan suatu tugas yang sebenarnya dapat dilakukan oleh user interface. Yang keenam, memperkecil kesalahan masukan data yang dilakukan oleh user. Sebuah user interface yang baik dapat mengurangi kesalahan masukan data yang dilakukan oleh user. Contohnya, saat siasat, jika ada jadwal yang bentrok, sistem akan memberitahu melalui pesan kesalahan jadwal bentrok. Selanjutnya, kita masuk ke desain user interface. Desain UI bisa dibuat oleh banyak aplikasi. Salah satu contohnya, kalian bisa menggunakan Photoshop, Corel, atau aplikasi lainnya. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang familiar seperti NetBeans. Pada tahap ini, kita bisa menggunakan diagram-diagram yang sebelumnya kita buat. Pada saat ini, saya menggunakan proses RMK Siasat sebagai acuan. Untuk UI, jika disesuaikan dengan activity diagram yang pertama, kita akan masuk ke web siasat. Klik login, kemudian sistem akan menampilkan menu login. Kita bisa memasukkan NIM atau password kita. Kemudian, setelah kita memasukkan NIM dan password kita klik login. Tahap ini juga bisa disebut dengan verifikasi NIM atau password. Selanjutnya, jika NIM atau password kita tidak cocok dengan database, kita akan kembali ke sistem UI login.
dan kita akan memasukkan password atau NIM kita, kemudian kita klik login lagi. Jika NIM atau ID dan password cocok dengan database, sistem akan menampilkan UI beranda siasat. Mahasiswa dapat memilih menu registrasi mata kuliah. Selanjutnya, jika sistem sudah menampilkan UI registrasi mata kuliah, mahasiswa bisa memilih mata kuliah melalui kode mata kuliah. Di sini juga dilakukan sistem verifikasi. Jika mata kuliah sudah kalian ambil, akan muncul pesan error seperti di sini. Mata kuliah sudah diambil. Kemudian kita bisa klik OK. Selanjutnya, jika sudah klik OK, kita akan registrasi mata kuliah yang belum kita ambil. Selanjutnya, jika kita memilih salah satu dari daftar mata kuliah, akan muncul daftar kelas. Kita akan memilih apa yang akan kita ambil. Di sini, database akan memverifikasi apakah jadwal yang kita ambil itu bentrok, apakah masih ada sisa kursi, dan jumlah SKS mahasiswa mencukupi atau tidak. Jika jadwal bentrok, maka sistem akan menampilkan user interface seperti ini, terjadi konflik pada jadwal Anda. Kemudian kita bisa klik OK. Kita bisa memilih daftar kelas yang lain yang mungkin cocok dengan jadwal-jadwal kita. Dan yang terakhir, sistem akan menampilkan UI dari data kelas yang sudah kita masukkan ke kartu studi kita. Sekian penjelasan UI dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke asisten kelas masing-masing. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.